Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Tema yang akan kita renungkan adalah kelahiran Sang Pembuka Jalan. Dari Alkitab kita mengetahui Sang Pembuka Jalan di sini adalah Yohanes. Renungan kita kali ini akan berpusat pada bagaimana Tuhan memperlakukan orang tua Yohanes, yaitu Zakaria dan Elisabet. Yang saya maksud memperlakukan di sini adalah dalam konteks atribut Tuhan. Di dalam nas ini, atribut yang digambarkan adalah rahmat dan kasih karunia. Rahmat di dalam bahasa Inggrisnya mercy, dan kasih karunia di dalam bahasa Inggrisnya grace. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana dua atribut Tuhan ini adalah landasan dari hubungan Tuhan dengan manusia. Kita akan memulai dengan mercy, yang dalam bahasa Indonesianya rahmat. Alkitab dengan jelas menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh rahmat. Kata rahmat di sini secara tersurat dinyatakan oleh firman Tuhan di Lukas 1 ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Kata-kata di dalam bahasa Yunani megaluno eleos adalah kata-kata rahmat yang begitu besar yang barusan kita baca tadi. Di dalam ayat ini Tuhan menunjukkan atributnya, yaitu rahmatnya yang begitu besar kepada Zakaria dan Elisabet. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa eleos adalah landasan hubungan manusia ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Di Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan dari Mazmur 116 ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, menunjukkan kepada kita atribut macam apa yang merupakan landasan hubungan dengan Tuhan itu, yaitu rahmat yang selalu dikaruniakan Tuhan kepada manusia, dan rahmat itu tidak pernah habis. Rahmat yang semacam inilah yang merupakan landasan hubungan antara Elisabet dengan Tuhan, yaitu rahmat yang membebaskan umatnya dari penderitaan, meskipun penderitaan itu adalah akibat dari ulah umatnya itu sendiri. Di sini adalah Tuhan, umatnya di sini adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dari Lukas 1 ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dan Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dan dari konteks nas ini kita mengetahui kemandulan Elisabet menyebabkan dia dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga itu menimbulkan aib bagi dia dan juga bagi suaminya dan juga bagi keluarganya. Namun karena rahmat-Nya yang besar, Tuhan mengangkat kemandulan Elisabet dan menghapuskan aib dari diri Elisabet, dari keluarganya. Tuhan dengan great mercy-Nya membebaskan Elisabet dari penderitaan akibat kemandulannya. Perlu diperhatikan dalam hal ini, kemandulan Elisabet tidak ada hubungannya dengan kelakuan Elisabet di dalam hidupnya. Great mercy ini juga diberkatkan Tuhan kepada Zakaria. Lukas 1 ayat 20.
Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lukas 1 ayat 63 dan 64, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan, menunjukkan Tuhan dengan rahmat-Nya yang besar, membebaskan Zakaria dari penderitaannya, yaitu dia menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata kepada siapapun. Dia menjadi bisu itu adalah akibat dari ulahnya sendiri, karena Zakaria tidak percaya akan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya. Tuhan kemudian membuka mulut Zakaria dan melepaskan lidahnya. Di hari-hari ini, great mercy dari Tuhan tetap menjadi landasan utama hubungan manusia dengan Tuhan. Hari-hari ini, great mercy Tuhan tetap membebaskan umatnya dari penderitaan umatnya itu akibat dari ulah umatnya itu sendiri. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari surat Paulus yang sama, yaitu surat Roma ini, kita mengetahui bahwa umat Tuhan semua melakukan dosa demi dosa demi dosa, yang mana upah dosa itu ialah maut. Namun Tuhan dengan great mercy-Nya membebaskan umatnya. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena rahmat Tuhan yang besarlah manusia yang seharusnya mengalami maut, mati, namun dilahirkan kembali oleh Tuhan. Artinya dihidupkan dari kematian itu. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada Zakaria, great mercy Tuhan yang diberikan kepada kita semua, membebaskan kita semua dari penderitaan akibat ulah kita sendiri, membebaskan kita semua dari maut akibat dosa kita. Yang mana rahmat ini adalah Tuhan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita melihat di sini bahwa seharusnya hukuman atas dosa kita adalah mati. Namun kita tidak menerima hukuman mati itu yang seharusnya kita terima karena dosa kita. Mengapa kita tidak menerima hukuman mati itu yang seharusnya kita terima? Karena great mercy dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Atribut Tuhan yang kedua yang digambarkan di dalam nas yang kita renungkan kali ini adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Sama dengan mercy, grace pun adalah landasan hubungan manusia dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, menunjukkan bagaimana grace yang datangnya dari Tuhan itu adalah landasan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, manusia ciptaannya, oleh kasih karunia. Landasannya kasih karunia.
Tuhan memanggil kita dengan panggilan kudus, yaitu memanggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga kudusnya Tuhan. Dasarnya adalah kasih karunia. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui mercy dan grace diberikan Tuhan bersama-sama. Seperti satu koin dengan dua sisi. Sisi yang satu adalah mercy, sisi yang lainnya adalah grace. Kalau orang menerima koin itu, dia menerima mercy dan grace bersama-sama. Begitulah yang terjadi pada Elizabeth, begitulah yang terjadi pada Zakaria, begitulah yang terjadi pada kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Lukas 1 ayat 7 dan Lukas 1 ayat 24 dan 25. Dari Lukas 1 ayat 20 dan Lukas 1 ayat 63 dan 64 menunjukkan bagaimana mercy dan grace ini diberikan oleh Tuhan kepada Elizabeth, kepada Zakaria. Dari apa yang terjadi pada Elizabeth dan pada Zakaria, kita melihat baik secara tersurat maupun tersirat, pada saat Tuhan memberikan mercy-Nya, memberikan grace-Nya. Mercy dan grace itu diberikan begitu saja tanpa syarat, dan pelaksanaan pemberian mercy dan grace itu tidak rumit. Bagaimana cara Tuhan memberikan mercy dan grace-Nya kepada manusia, kepada kita semua, sangatlah penting. Karena dengan begitu manusia yang menerima mercy dan grace dari Tuhan ini tidak bisa menyombongkan dirinya sendiri, tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang hebat sehingga menerima mercy dan grace dari Tuhan. Tidak bisa. Karena mercy dan grace itu diberikan begitu saja. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Elizabeth dan Zakaria di dalam nas yang kita renungkan ini, yaitu mereka bersuka cita, berkata-kata dan memuji Allah pada saat mereka telah menerima mercy dan grace itu. Begitu jugalah yang dikehendaki oleh Tuhan atas kita setelah kita manusia ciptaannya menerima mercy dan grace dari Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini. Melalui nas ini, Tuhan kita menunjukkan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Peristiwa di sekitar kelahiran Yohanes menunjukkan bagaimana Tuhan memberkatkan mercy dan grace-Nya kepada manusia yang dalam hal ini adalah Elizabeth dan Zakaria. Mari kita tutup renungan ini dengan melihat beberapa penerapan. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat Tuhan kita yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita, bukan hanya agar kita Dia selamatkan, tapi juga agar kita dapat bertahan dari penderitaan, dari pencobaan, dari godaan di dalam kita menghidupi kehidupan duniawi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 124 ayat 2 dan 3. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Tuhan memihak kepada kita dengan Tuhan memberkatkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita. Di dalam kasus Elizabeth dan Zakaria adalah pada saat Tuhan memberkatkan great mercy dan grace-Nya kepada Elizabeth dan Zakaria, sehingga Elizabeth dan Zakaria dapat bertahan dari penderitaan akibat bisu, akibat mandul yang akan menelan mereka hidup-hidup. Dari semua yang kita renungkan tadi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita hidupi untuk kemuliaan Tuhan. 3 di antaranya adalah
rahmat dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan itu selalu diberkatkan Tuhan kepada umat-Nya dengan tidak habis-habisnya. Kedua, rahmat dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan itulah yang membuat umat-Nya bisa bertahan hidup. Ketiga, umat-Nya seyogianya menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan itu dengan puji syukur, sebagaimana Elisabet dan Zakaria memuji memuliakan Tuhan setelah menerima rahmat dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari kita lihat penerapannya. Berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus. Melalui doa itu, mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hal ini harus terjadi terlebih dahulu, karena inilah yang membuat Anda menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut Yesus, menjadi anak Tuhan. Penerapan berikutnya adalah dengan jamahan dari Roh Kudus pula. Bacalah dan mengertilah firman Tuhan. Bacalah dan mengertilah Alkitab, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dengan jamahan dari Roh Kudus pula, penerapan terakhir untuk renungan kali ini, lakukanlah firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda melalui Roh-Nya yang ada di dalam Anda, berbuah dengan lebat. Termasuk di dalam buah-buah yang datangnya dari Tuhan ini adalah kelanjutan dari rahmat dan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkannya kepada Anda, dilimpahkannya kepada umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita sebagai umat Tuhan melakukan firman Tuhan, termasuk penerapan-penerapan yang barusan kita renungkan tadi, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.